Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya kali ini? Dari Sabang sampai Merauke, semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kembali saya akan membongkar kitab-kitab karya dari ulama Balawi yang tentu isinya tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini bernama Kitab Zuhurul Haqa'iq, kitab yang menjelaskan tentang ilmu hakikat ini, ilmu tingkat tinggi. Namun sebelum saya mengomentari terkait Kitab Zuhurul Haqa'iq, untuk seluruh penonton, dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like video ini, serta share video ini ke teman-teman Anda semua. Karena channel ini muncul untuk memberikan edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak mudah terjerat oleh doktrin-doktrin sesat dari Habib Balawi yang ngotot ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan untuk Kiai Nur Ihya, saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia mengupload kitab-kitab karya Balawi, sehingga saya dan teman-teman dan juga umat muslim ini makin banyak koleksi kitab-kitab karya Balawi, sehingga saya dan teman-teman pun bisa mengkaji dan meneliti kitab-kitab karya ulama Balawi tersebut. Dalam kesempatan kali ini, tadi sudah saya katakan bahwa saya akan mengomentari atau lebih tepatnya mengkritisi kitab Zuhurul Haqa'iq, yang mana dalam kitab ini awal halaman sampai pertengahan ini isinya masih normal-normal saja, artinya tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Namun melebihi separuh lebih ini isinya mulai agak celeneh. Dan tentu menurut pengkajian saya ini sangat menyimpang. Nah, yang akan saya kritisi ini kitab Zuhurul Haqa'iq halaman 266, yang mana teks dalam kitab Zuhurul Haqa'iq itu akan saya bacakan dan akan saya maknai sehingga penonton paham maksud dan apa yang dikehendaki dari isi kitab tersebut. Namun karena kitab asli yaitu kitab Zuhurul Haqa'iq ini tertulis memakai khot riq'ah, yaitu khot dengan penulisan gaya cepat sehingga sukar untuk dibaca, sehingga saya rubah teksnya menjadi bentuk khot yang naskhi, sehingga penonton nanti bisa melihat tulisan atau teks yang ada dalam kitab Zuhurul Haqa'iq tersebut, dan juga sudah saya maknai dengan makna bahasa Indonesia, sehingga penonton akan ikut sama-sama mengkaji terkait kitab Zuhurul Haqa'iq halaman 266 tersebut. Tetapi walaupun saya rubah bentuk khotnya, saya tidak mengurangi dan tidak menambahi apa yang tertulis dalam kitab asli Zuhurul Haqa'iq tersebut. Ini semata-mata untuk memudahkan penonton ikut mengkaji isi kitab tersebut. Langsung saya baca dalam kitab Zuhurul Haqa'iq sebagai berikut. Dzakara ba'dul auliya al-akabir inna syahadata ala abi alawi la yaknauna hatta takuna li ahdihim khomsa hisolin. Ini dibaca khomsa karena menjadi khobar dari kana takunu,
yang artinya sebagai berikut. Beberapa orang wali besar menyebutkan bahwa keluarga Ali Abi Alawi tidak akan merasa puas hingga salah seorang di antara mereka memiliki 5 kualitas. Tentu kualitas ini kualitas yang luar biasa. Jadi disebutkan oleh sebagian ulama-ulama yang besar, wali-wali yang besar, disebutkan oleh wali-wali yang besar bahwa keluarga Ali Abi Alawi ini tidak akan merasa puas hidupnya kecuali kalau sudah melewati 5 derajat-derajat yang tentu istimewa. Di sini juga dzakara ba'dul auliya ala akabir, sebagian wali-wali yang besar telah mengatakan. Ini wali-wali besar yang siapa? Ini kan tidak kuat. Penulisan dalam kitab ini itu tidak kuat karena yang berkata itu siapa saja kan tidak termaktub, tidak tertulis. Pokoknya langsung telah menyebutkan sebagian ulama-ulama, sebagian wali-wali yang besar. Tetapi walinya siapa yang mengatakan tidak disebutkan. Nah, kitab dalam bentuk semacam ini tidak kuat. Artinya argumennya tidak kuat karena tidak disertakan siapa yang mengatakan. Tetapi ini enggak masalah karena itu bukan pokok pembahasannya. Yang pertama, al-ula antakuna layalihi kulluha kalailatil qadri allati hiya khairum min alfi syahr. Jadi derajat yang pertama, bahwa malam-malamnya keluarga Ali Alawi ini selalu malam-malam yang istimewa, malam-malam yang mulia, yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kayak malam Lailatul Qadar gitu. Jadi malam-malamnya keluarga Ali Alawi ini selalu istimewa. Istimewanya apa? Di saat umat muslim pada umumnya menanti malam yang kualitasnya melebihi dari 1000 bulan atau yang disebut Lailatul Qadar, ini nunggu setahun sekali. Dan seluruh umat muslim tidak tahu kapan tepatnya jatuh Lailatul Qadar tersebut. Tetapi ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di bulan Ramadan, tetapi tanggal berapa dan kapan waktu yang tepatnya tidak ada yang mengetahui. Tetapi ini berbeda untuk keluarga Ali Alawi ini, tiap malamnya itu selalu malam yang istimewa, malam yang melebihi dari 1000 bulan, layaknya malam Lailatul Qadar. Ini hebat. Nah, terus apa yang menjadikan bahwa keluarga Ali Alawi ini mengatakan malam-malamnya keluarga mereka ini malam yang istimewa, yang seperti malam Lailatul Qadar. Jadi keluarga Ali Alawi ini mendapat Lailatul Qadar tiap malam. Luar biasa. Luar biasa khayalnya, luar biasa bohongnya. Ini satu. Jadi berlebihan dan khayalan yang tingkat tinggi ini tertulis dalam kitab. Tentu penonton dan saya tidak bisa mencerna ketika malam-malam yang istimewa yang seperti Lailatul Qadar ini bagi keluarga Ali Alawi ini hal yang biasa karena tiap malamnya itu selalu seperti malam Lailatul Qadar. Sementara kita ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu nunggu setahun sekali, dan ini belum tentu kita mendapatkannya karena kita tidak tahu persis kapan jatuhnya Lailatul Qadar tersebut. Berarti luar biasa keluarga Ali Alawi. Luar biasa ngedabrusnya, luar biasa bohongnya, luar biasa khayalannya. Ini satu. Yang kedua, asaniyah Allah lukallahu min auladihi illa man arada islahahu fi sabiki ilmihi
wa murabihi. Yang kedua adalah Allah tidak menciptakan seorang pun di antara anak-anaknya kecuali yang Allah kehendaki baik dalam terdepannya ilmu dan kehendaknya atau tabiatnya. Artinya gimana? Artinya bahwa keluarga Ali Alawi ini sanggup mengatur Allah. Kenapa saya sebut sanggup mengatur Allah? Karena Allah tidak akan atau Allah tidak pernah menciptakan anak-anak dari keluarga Ali Alawi kecuali anak yang dilahirkan itu anak yang ilmunya terdepan, artinya selalu berilmu tinggi, dan juga anak yang tabiatnya baik atau karakternya baik, tidak karakter yang buruk. Nah, ini luar biasanya. Jadi level istimewa dari keluarga Alawi yang kedua ini sanggup mengatur Allah, bahwa Allah tidak akan pernah menciptakan keturunan-keturunan dari Ali Alawi kecuali menjadi manusia yang ilmunya terdepan atau yang berilmu tinggi dan juga yang bertabiat atau yang berkarakter baik. Ini luar biasa sekali. Yang pertama sudah luar biasa, ini lebih luar biasa karena sanggup mengatur Allah. Kemudian yang ketiga, as-salisah anna ruhaniyatahu la tufariqu aulatahu wal muntasibina ilaih kaman tatalammadha lahu au kana muntasiban ilaih bil hikmah aina makanu fi hayatihi wa ba'da wafatihi kama qala ba'duhum wa huwa sayyidunal qutub Umar ibnu Abdurrahman al-Atas manatratul ani wa in tarokana wa aidon qauluhu ana katimsah alladhi yasluhu baiduhu fil barri yang duruhu wa huwa bil bahri. Dzakara dzalika sahibul qirtas fi manaqibin radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi fid dharaini amin. Yang artinya spiritualitasnya tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya, entah mereka adalah muridnya atau pengikutnya, dalam pelayanan dimanapun mereka berada selama hidupnya dan setelah kematiannya, seperti yang dikatakan beberapa dari mereka, dan dia adalah tuan kami, Wali Kutub Umar ibnu Abdurrahman al-Atas, berkata gimana? Kami tidak akan meninggalkan orang yang mencintai dan mengharapkanku dalam kesendirian, bahkan jika dia meninggalkan kami. Juga perkataan beliau, aku bagaikan seekor buaya yang bertelur di darat dan mengawasinya saat berada di laut. Hal ini telah disebutkan oleh penulis Al-Qirtas, kitab Al-Qirtas dalam Manaqib. Semoga Allah meridhoinya dan memberi manfaat kepada kita melalui beliau di dunia dan akhirat. Jadi kualitas atau keistimewaan yang dicapai oleh keluarga Ali Alawi yang ketiga, ini tingkat spiritualitasnya ini tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya, entah mereka adalah muridnya atau pengikutnya. Maksudnya gimana? Bahwa walaupun sudah meninggal, baik masih hidup atau sudah meninggal, ini keluarga Ali Alawi ini sanggup mengawasi anak-anaknya, sanggup mengawasi murid-muridnya, dan sanggup mengawasi orang-orang yang menjadi teman dekatnya. Ini luar biasa. Sudah matinya saja masih bisa mengawasi keturunannya, masih bisa mengawasi murid-muridnya, dan masih bisa mengawasi orang-orang terdekatnya, apalagi masih hidupnya. Ini luar biasa. Ya entah gimana caranya, cara mengawasinya saya tidak tahu, tapi inilah yang tertulis dalam kitab Zuhurul Haqaiq, bahwa keluarga Ali Alawi ini
tidak puas hidupnya kecuali kalau sudah mencapai 5 level kualitas. Dan yang ketiga ini mengatakan bahwa keluarga Ali Alawi ini selalu mengawasi anaknya, murid-muridnya, dan orang-orang yang terdekatnya, baik dalam kondisi masih hidup atau sudah mati, bahkan dimanapun mereka berada. Artinya jarak dan tempat ini tidak menghalangi mereka untuk selalu mengawasi dan memantau anak-anaknya, murid-muridnya, dan orang-orang yang terdekatnya. Ini sungguh luar biasa. Luar biasa bohongnya, luar biasa ngayalnya, dan luar biasa membuat karomah-karomah yang bohong. Bahkan perkataannya ini sungguh luar biasa. Jadi yang dikatakan oleh Wali Kutub Umar Ibnu Abdurrahman Al-Atos, kami tidak akan meninggalkan orang yang mencintai dan mengharapkanku dalam kesendirian, bahkan jika dia meninggalkan kami. Artinya setiap muhibbin dari Habib Ba'alawi ini selalu dalam pengawasan dan selalu dalam pantauan Habib-Habib itu sendiri, karena dalam kitab Dhuhurul Haqaiq ini mengatakan demikian. Jadi selalu dalam pantauan dan pengawasan oleh Habib-Habib Ba'alawi dimanapun muhibbin itu berada. Dan hal ini seperti yang tertulis dalam Al-Qirtos, kitab Al-Qirtos dalam Manaqib, yang mana semoga Allah meridhoi dari beliau. Jadi kalau kita pikir kita yang masih hidup saja bisa memantau, bisa mengawasi hanya pada lingkup yang terbatas. Tetapi untuk keluarga Ali Alawi ini tidak. Tetap bisa memantau, bisa mengawasi untuk setiap anak-anaknya dan juga murid-muridnya dan juga orang-orang terdekatnya, baik ketika masih hidupnya ataupun sudah meninggalnya, ini tetap bisa memantau. Yang keempat, annahu la tuktabu ala ahli zamanihi khoti'atun bisyartil mahabbah lahu wa tamil adawah li'annal adwa minal mukadzibin wal mukadzib mahrumun wal mukadzibu mahrumun. Yang keempat, tidak akan tertulis dosa apapun kepada kaumnya di masa itu jika mereka mencintainya dan tidak memusuhinya, karena sesungguhnya musuh itu termasuk orang-orang pendusta atau mendustakan keistimewaan Sadah Alawi, dan orang yang berdosa itu telah dirampas atau terhalang menerima kebaikan. Kualitas yang keempat yang dicapai oleh keluarga Ali Alawi ini tidak akan tertulis dosa apapun kepada kaumnya di masa itu. Artinya setiap Habib-Habib Alawi di zamannya ini, untuk setiap muhibbinnya, ini untuk setiap orang yang tidak memusuhinya, ini dosa-dosa mereka ini tidak tertulis. Artinya Allah tidak menulis dosa-dosa dari muhibbin Habib Ba'alawi. Ini luar biasa. Jadi malaikat libur untuk mencatat keburukan dari muhibbin Ba'alawi. Ini mudah banget. Jadi untuk tidak menjadi manusia yang berdosa, untuk tidak menjadi manusia yang berdosa, ini cukuplah menjadi muhibbin dari Habib Ba'alawi, maka kita akan terbebas dari segala dosa dan keburukan. Jadi luar biasa bohongnya, luar biasa ngedebrusnya, dan luar biasa hayalannya. Tinggal penonton setelah mengkaji kitab Dhuhurul Haqaiq halaman 266, apakah masih akan menganggap
bahwa kitab kita pegangan dari Ba'alawi ini kitab yang benar atau kitab yang melenceng. Tentu otak yang waras, otak yang normal akan mengatakan bahwa isi dari kitab karya ulama Ba'alawi yang ini isinya sangat melenceng karena tidak lumrah. Janjinya manis, janjinya ini luar biasa, cukup menjadi muhibin dari keluarga Bani Alawi, maka Allah tidak mencatat segala dosa dan keburukan dari muhibin itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kualitas yang kelima yang dicapai oleh keluarga Ali Alawi sebagai berikut. Al-khamisah nadhiruhu wa nadhiru nadhirihi fil jannah bisyartit taqaddumi. Yang kelima, derajat atau kualitas yang dicapai oleh keluarga Ali Alawi yaitu orang yang melihatnya dan orang yang melihatnya itu tempatnya di surga dengan syarat yang sudah disebutkan di atas, maksudnya dengan syarat tidak memusuhi Habib-Habib Alawi. Jadi untuk masuk ke surga ini tiketnya mudah, cukup melihat Habib Alawi atau melihat orang yang melihat Habib Alawi, tetapi dengan syarat menjadi muhibin Habib Alawi. Dalam kata lain, tidak memusuhi Habib Alawi, maka kita jaminan masuk surga. Betapa murahnya tiket surga, betapa diobralnya tiket surga oleh keluarga dari Bani Alawi. Nah, untuk seluruh muslim, khususnya yang bisa mengkaji kitab-kitab kuning, kitab-kitab ala pesantren, mari kita sama-sama kaji kitab Dhuhrul Haqaiq halaman 266. Dan saya sangat menyarankan untuk seluruh santri, untuk kiai, dan juga untuk ulama ya. Untuk Pak Buya Yahya, untuk Bapak Idrus Romli, untuk Gus Wafi, untuk Abi Garut, untuk Gus Zaini, untuk MUI, bahkan untuk PBNU, silakan dikaji kitab Dhuhrul Haqaiq halaman 266. Tentu panjenengan ini lebih alim dari orang-orang biasa. Nanti apa kesimpulan Anda setelah membaca isi dari kitab Dhuhrul Haqaiq halaman 266? Apakah Anda akan membuat satu kesimpulan bahwa kitab Dhuhrul Haqaiq ini layak dijadikan kitab pegangan, atau akan mengatakan bahwa kitab Dhuhrul Haqaiq ini kitab yang sesat dan menyesatkan? Mari kita pakai jiwa netral kita, mari kita pakai otak waras kita untuk mengatakan yang salah-salah dan yang benar adalah benar. Jangan ada unsur keberatan, karena kalau sudah ada unsur keberatan, maka yang salah pun akan menjadi benar dan yang benar pun akan menjadi salah. Nah, dari kelima tingkatan yang istimewa yang diraih oleh keluarga Ali Ba'alawi ini tentu menyesatkan karena di luar nurul. Yang pertama tadi dikatakan bahwa setiap malamnya keluarga Ali Alawi ini selalu malam yang istimewa, bahkan malam itu kualitasnya seperti malam Lailatul Qadar. Ini bohong yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka bisa mengatur Allah, yang mana Allah pasti menciptakan keturunannya ini menjadi keturunan yang berilmu tinggi dan bertabiat baik. Yang kedua, yang ketiga, rohaniahnya ini bisa memantau anak-anaknya, murid-muridnya, dan orang-orang terdekatnya baik
ketika si Habib itu masih hidup atau sudah meninggal. Ini juga bohong. Kemudian yang keempat, tidak akan tertulis dosa umat muslim di suatu zaman si Habib itu sendiri dengan syarat tidak memusuhinya. Artinya syaratnya cukup menjadi muhibin dan tidak memusuhi Habib-Habib itu, maka dosa-dosa muhibin ini tidak tertulis. Di sini sangat jelas memakai bahasa latuk tabu, anahu latuk tabu ala ahli zamanihi. Maksudnya gimana? Maksudnya bahwa sekalipun muhibin ini melakukan dosa, sekalipun muhibin ini berbuat seenaknya di luar koridor-koridor yang sudah diatur oleh ketentuan Islam, ini tidak masalah, tidak ngefek selama masih menjadi muhibin Habib Alawi, dosa itu tidak ditulis oleh Allah. Enak banget kan? Enak. Penyesatan-penyesatan semacam ini kalau dibiarkan, ini nanti lama-lama umat muslim di Indonesia ini akidahnya akan menyimpang. Kemudian yang kelima, bahwa orang yang melihat Habib atau orang yang melihat Habib, maka jaminan masuk surga dengan syarat menjadi muhibin, dengan syarat tidak memusuhi Habib itu sendiri. Jadi kelima tingkatan yang sudah saya baca dari awal hingga akhir yang kelima ini, tentu penonton bisa menyimpulkan sendiri. Apa penilaian Anda terhadap isi kitab Zuhurul Haqaiq halaman 266 ini? Apakah Anda akan masih tetap ngotot bahwa kitab karya ulama Ba'alawi ini kitab luar biasa yang layak dijadikan pegangan hidup, atau justru Anda akan menjadi manusia yang berpikir dan Anda akan mengatakan bahwa kitab Zuhurul Haqaiq halaman 266 ini isinya sesat dan menyesatkan? Untuk muhibin jangan bilang loh, itu kitab tingkat tinggi, bahasanya bahasa sastra tingkat tinggi. Anda salah memaknai, Anda salah menerjemahkan, Anda salah mengartikan. Jangan ngeles, jangan bicara semacam itu. Karena apa? Karena tulisan yang ada dalam kitab Zuhurul Haqaiq halaman 266 ini memakai bahasa yang soreh, bahasa yang jelas, dan tidak memakai bahasa kiasan atau tidak memakai bahasa majas. Sehingga penonton yang kebetulan muhibin jangan ngeles, jangan ngata-ngatain, oh admin channel ini tidak bisa membaca kitab kuning, cara mengartikannya diterjemahkan. Ya iya, kalau cara mengartikannya tidak diterjemahkan gimana? Kenapa saya membaca kitab tidak memakai gaya pesantren, tidak memakai bahasa utawi iki-iku? Ya karena biar penonton ini cukup mudah memahami. Cukup saya baca teks Arabnya, kemudian saya buatkan arti terjemahannya, sehingga saya dan penonton ini akan sama-sama mengkaji isi dari kitab Zuhurul Haqaiq. Nah, setelah kita sama-sama mengkaji, kemudian kita akan sama-sama membuat satu kesimpulan. Kira-kira kesimpulan kita akan gimana? Apakah kitab Zuhurul Haqaiq karya ulama Ba'alawi ini kitab yang sesat dan menyesatkan, ataukah isinya adalah kitab yang luar biasa yang sangat layak dijadikan pegangan hidup? Nah, untuk kesimpulannya silahkan penonton simpulkan sendiri-sendiri. Cukup ya, saya akhiri uraian atau pembahasan
dari kitab Dhuhrul Haqaiq karya ulama Ba'alawi halaman 266 ini saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia. Gunakan akal sehat kalian semua. Jangan mudah terkena doktrin-doktrin sesat yang selalu dilancarkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan embel-embel ngaku cucu Rasul, dengan embel-embel mengaku duriah Rasul.